Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya ada banyak tema yang bisa diangkat dalam permenungan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan keagamaan di Indonesia ini. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir dan ya sudahlah, cari yang aman saja, yang umum, karena ya bisa, saya itu takut kalau direkam di YouTube itu kan tidak semua orang Katolik yang bisa melihat. Jadi secara umum orang bisa mengakses. Khawatirnya tidak tahu konteksnya, tidak tahu latar belakangnya, nanti malah jadi batu sandungan. Jadi cari yang umum-umum saja, yang aman-aman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ingat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita terutama untuk menjadi pribadi yang mengasihi. Dan pribadi yang mengasihi itu bisa diwujudkan lewat mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah jawaban yang disampaikan oleh Yesus kepada salah seorang ahli Taurat. Hukum manakah yang utama dalam hukum Taurat? Adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah samamu manusia, dan yang sama dengan itu, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dan yang sama dengan itu. Artinya tidak ada pembedaan antara relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Relasi dengan Tuhan, ya kita tahu bisa kita wujudkan dalam hidup keberagamaan, dalam bentuk ibadat, liturgi, dan juga sarana prasarana dari peribadatan tersebut. Gereja dan sejenisnya, struktur organisasi dari gereja dan sebagainya dan sejenisnya. Itu berkaitan dengan mengasihi Allah. Dan mengasihi sesama itu bisa hadir lewat banyak cara. Dalam hidup kemasyarakatan, dalam hidup berbangsa dan bernegara, relasi dengan orang lain, khususnya itu. Hari ini
Muncul juga sebuah pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini diajukan oleh para murid dari orang-orang Farisi dan kaum Herodian. Dan dikatakan bahwa sebetulnya pertanyaan ini dimaksud untuk mencobai Yesus. Dalam artian, kalau Yesus memilih jawaban untuk tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus dianggap menentang penguasa. Tapi kalau Yesus mengatakan boleh, maka Yesus akan dianggap sebagai agen pendukung dari bangsa asing. Karena pada saat itu yang menguasai daerah Israel dan sekitarnya itu adalah bangsa Romawi. Maka kenapa pemungut cukai itu juga dibenci? Karena dia bekerja bagi orang bangsa Romawi. Jadi kira-kira seperti itu konteksnya, latar belakangnya. Ya. Dan Yesus tidak menjawab boleh atau tidak, tapi dia memperdalam pertanyaan itu dengan mengemukakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, kata yang dipakai adalah wajib atau kewajiban. Kewajiban itu, kalau wajib itu kan hukumnya harus. Ya, toh. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum kewajiban. Sehingga memberikan hak kepada kaisar atau pemerintah, atau juga melakukan kewajiban terhadap Tuhan, itu hukumnya harus. Ya, harus dan wajib, atau wajib lah, mau pakai kata wajib atau kata harus. Ya. Jadi tidak bisa tidak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat cara berpikir tadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka cara beribadat adalah juga diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berelasi dengan orang lain. Maka kita juga tidak bisa memisahkan bagaimana kita beribadat tanpa melakukan kewajiban kita dalam relasi berbangsa dan bernegara. Ya, walaupun bisa jadi pemimpin bangsa itu korup, tidak baik, tapi itu bukan alasan bagi seseorang untuk tidak melakukan kewajibannya. Ya. Bahwa kemudian kewajiban itu dimanipulasi dan sejenisnya dan sebagainya, yaitu biarlah menjadi tanggung jawab dari yang punya kekuasaan. Tapi sebagai anggota masyarakat, sebagai penduduk, sebagai warga negara, maka kewajiban kita adalah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Termasuk juga yang hadir lewat ya kewajiban peraturan dan sejenisnya dan sebagainya. Maka pertanyaannya kemudian kan, bagaimana selama ini perjalanan kita, entah itu sebagai pribadi yang bertuhan, yang beribadat,
Dan bagaimana kita mengaplikasikan ibadat kita juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita melihat peraturan sebagai sebuah cara juga. Kalau kita melihat, ini contoh ya, kalau kita melihat bahwa peraturan itu adalah sebuah perlindungan terhadap kehidupan sebuah atau seorang pribadi, semangat kasih juga hadir dalam sebuah peraturan, maka kita tidak hanya melihat peraturan sebagai sesuatu yang mengekang, bisa dilanggar, Allah tidak penting. Tapi dengan mematuhi sebuah peraturan, maka saya juga menghargai orang lain, menghargai diri saya sendiri, dan juga tentunya menghargai kehidupan. Contohnya misalnya lampu merah kan. Lampu merah itu kan tidak hanya sekedar lampu merah, tapi kalau dilanggar, itu kan bisa membahayakan orang lain. Dengan membahayakan orang lain, kita tidak menghargai orang lain, tidak menghargai diri sendiri dan sejenisnya, dan sejenisnya. Ada banyaklah yang bisa kita cari, bisa kita renungkan dalam permenungan kita di usia Indonesia yang ke-79. Karena perjuangan kita bukan hanya sekedar merdeka, tapi menghidupi kemerdekaan itu lewat banyak tindakan. Ya. Mengisi kemerdekaan itu sampai pada cita-cita yang diharapkan oleh para pembangun atau para para perintis kemerdekaan Indonesia dan ya sekitar itulah. Ya. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya itu kan masih menuju ke sana. Mari kita bersama-sama mohon juga sebagai insan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, rahmat dari Tuhan, agar kita bisa mewujudkan kasih itu, kasih kepada Allah juga kepada sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.